Uhaikum tahiyatal islamiyah, tahiyatal mubarakah, tahiyatal ahlil jinan, wa tahiyatal bisalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri yang adil lagi bijaksana, serta para sahabat dai dimanapun kalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Zat yang telah menciptakan dualisme kehidupan, di mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua. Sehingga hadirin, terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, serta laki-laki dan perempuan, sehingga sempurnalah kehidupan di muka bumi ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat. Ialah seorang pemimpin yang tak berdasi, seorang pekerja yang tak tergaji, putra dari Abdullah, buah hati dari Siti Aminah. Siapa lagi kalau bukan Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin serumput dan setanah air yang sama berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk membawakan sebuah ceramah yang berjudul Membangun Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Bangsa yang Bermanfaat di Masa Pandemi. Hadirin sebangsa dan setanah air yang sama berbahagia. Generasi muda merupakan salah satu kekuatan terbesar bagi suatu bangsa. Untuk melihat nasib masa depan suatu bangsa, maka dilihat dari pemuda masa kininya. Jika pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Hadirin, saking pentingnya peran generasi pemuda bagi suatu bangsa, Insinyur Soekarno mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Oleh karena itu saudaraku, kita sebagai generasi muda penerus bangsa adalah tunas-tunas penerus cerita, pelanjut sejarah, pemegang tongkat estafet perjuangan para pendahulu. Sehingga Syekh Mustafa Al-Gulaini, seorang pujangga Mesir, mengatakan bahwasanya sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat dan di kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Bahkan hadirin, seorang Ba'dul Ulama menegaskan, pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. The man of today is the leader tomorrow. Hadirin, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha
hendaklah kamu takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah dan mereka takut akan kesejahteraan hidup mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Hadirin, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, ayat di atas berpesan bahwa umat Islam harus membangun generasi yang berkualitas sehingga mampu mengaktualisasi potensi diri mereka untuk masa depan bangsa. Lantas hadirin, bagaimana cara kita untuk mewujudkan generasi kejayaan bangsa? Hadirin, salah satu caranya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan generasi kejayaan bangsa ialah dengan membangun generasi mulia, generasi Qur'ani. Rasulullah SAW berhasil mencetak umat yang baik akidahnya, baik ibadahnya, dan bagus akhlaknya, serta tinggi peradabannya hanya dengan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, terlebih lagi untuk kondisi seperti saat ini di mana dunia sedang dilanda oleh sebuah virus yang bernama virus corona atau COVID-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, ini adalah kasus pertama Indonesia terkena oleh virus corona, di mana 2 orang terinfeksi. Hingga saat ini tercatat 4,19 juta jiwa telah terinfeksi virus corona dan 141.000 orang telah meninggal dunia karena virus ini. Hadirin, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah virus ini, di mana salah satunya pemerintah melakukan pembatasan berskala besar di beberapa daerah. Akan tetapi hadirin, masih banyak sekali masyarakat yang lalai dan tidak patuh akan anjuran pemerintah tentang mematuhi protokol kesehatan. Lantas, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan sebagai seorang pemuda untuk turut berkontribusi dalam upaya menangani virus corona ini? Hadirin, serumput dan setanah air yang sama berbahagia. Dengan adanya imbauan dari pemerintah, bukan berarti kita hanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan kontribusi untuk negara kita. Salah satu caranya ialah dengan melakukan sosialisasi di sosial media. Dengan melakukan sosialisasi, ada banyak ribuan orang yang dapat melihat serta mempublikasikan apa saja yang bisa kita lakukan selama situasi pandemi sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, para generasi muda diharapkan dapat menjadi agent of change, agent of development, and agent of modernization, sehingga para generasi muda bisa menjadi garda terdepan dalam menangani virus corona ini serta membantu pemerintah dan tenaga kesehatan untuk memberitahukan kepada masyarakat apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyebaran virus ini, yaitu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah dengan menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Dewan Hakim yang terhormat, serta hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Anak pesantren hafal Al-Quran, anak gaul sedang jalan-jalan. Maafkanlah saya bila ada kesalahan, karena saya pun masih dalam proses pembelajaran. Burung kutilang, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Syukron wa tuntum fil khairi fil barokah wa jannah summa was